warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suci Damayanti dengan NIM 88842100021 dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai materi perkuliahan yang sudah dibahas pada minggu kemarin. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai materi biologi sel dan konsep genetika. Langsung kita mulai saja ya. Oke, biologi sel dan konsep genetika. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu biologi sel dan juga konsep genetika. Nah, di dalam biologi sel ini kita akan membahas mengenai beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenai definisi sel, yang kedua mengenai sel hewan dan tumbuhan, yang ketiga mengenai macam-macam sel, keempat perbedaan jenis sel, dan yang kelima adalah bagian-bagian sel. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari sel. Nah, pelopor dari adanya sel atau penemu dari sel itu adalah Robert Hooke, yaitu karena beliau itu melihat adanya sayat-sayatan gabus di bawah mikroskop. Setelah itu, sel itu juga berasal dari bahasa Latin yang artinya ruang kecil. Nah, maksudnya itu gimana sih gitu? Jadi sel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu celia, cella, C-E-L-L-A. Nah, itu yang berarti ruang kecil. Nah, kalau pengertian dari sel itu sendiri adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya, nah silahkan diperhatikan ya, ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang bulat ini adalah sel hewan dan yang kotak-kotak ini ya, ini adalah sel tumbuhan. Terlihat sekali bedanya, jelas ya. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu ada macam-macam sel. Jadi sel itu ada dua, yaitu prokaryotik sel dan eukaryotik sel. Itu kita perhatikan lagi ya, silahkan dicermati dulu perbedaan gambarnya antara prokaryotik sel dan eukaryotik sel. Lihat ukurannya saja sudah beda jauh ya. Ini 0,1 sampai 10, yang satunya 10 sampai 100, beda sekali ukurannya. Nah, selanjutnya ini adalah tabel dari perbandingan dari sel prokaryotik dan eukaryotik itu sendiri. Ini adalah perbedaan lebih jelasnya, kan tadi kan gambarnya tuh, kita udah lihat gambarnya. Nah, sekarang kita melihat lebih spesifiknya bedanya apa. Ada banyak sekali ya, sudah jelas ini di tabelnya, diperhatikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian sel. Di gambarnya, ayo sambil diperhatikan ya. Yang pertama yaitu adalah membran sel. Membran sel itu, gambarnya seperti itu ya, itu mempunyai fungsi untuk melindungi inti sel dan sistem keberlangsungan hidup bekerja yang di dalam sitoplasma. Ini memang agak susah materinya ya, soalnya gambar-gambarnya kecil-kecil, rumit-rumit, terperinci karena ini gambar-gambarnya itu dilihat di bawah mikroskop ya. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel itu tersusun dari lipin selulose, pektin dan lignin, berfungsi untuk melindungi dan menguatkan sel. Gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada nukleus. Nukleus itu adalah pusat perintah atau pengendali aktivitas dari suatu sel. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini berbentuk cairan ya. Cairan yang berfungsi atau cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan juga organel sel. Selanjutnya yang kelima yaitu ada ribosom. Ribosom ini adalah tempat terjadinya proses sintetis protein di dalam sel. Selanjutnya yang keenam yaitu ada retikulum endoplasma, yaitu saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Ini bagian-bagian kita pernah pelajari ini pada materi SMP ya. SMA juga kita mempelajari. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian sel mitokondria. Mitokondria adalah tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Setelah itu ada Golgi apparatus, yaitu berfungsi untuk memproses dan bundel makromolekul.
Aduh, susah banget nih kata-katanya ya, harus dicermati, harus penuh dengan konsentrasi. Memproses dan bundel makromolekul seperti protein dan lipid seperti yang disintesis dalam sel. Setelah itu juga ada lisosom, yaitu sebagai pencernaan intrasel. Nah, ini juga ada lagi nih bagian sel selanjutnya, yaitu sentrosom, yaitu berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Nah, nih gambarnya nih, kayak ada tiang-tiang yang saling menyatu gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi genetika. Nah, genetika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan studi dan pemahaman tentang faktor keturunan, evolusi, perkembangan, ekologi, biologi, molekuler, dan ilmu forensik. Jadi teman-teman pasti udah pada sering dengar kata-kata genetika ya, karena kayak, kamu sakit apa tuh? Oh, aku sakit ini. Apa gitu, loh kok kamu bisa? Iya, soalnya faktor keturunan gitu kan, ada yang sering bilang kayak gitu. Nah, orang-orang itu biasa menyebut genetika sebagai faktor keturunan, sama saja ya. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal atau suatu hal yang dipengaruhi oleh genetika manusia. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin, yang kedua ada buta warna, yang ketiga ada penyakit, dan yang keempat ada golongan darah. Jadi buta warna itu bisa diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jadi ketika seorang orang tua itu menderita buta warna, anak dari orang tua tersebut itu memiliki kemungkinan juga untuk mengalami buta warna. Setelah itu golongan darah, pasti nih kalau orang tuanya memiliki golongan darah apa nih, oh nanti anaknya golongan darahnya ini gitu. Karena ini juga kita sudah pelajari waktu SMP ya tentang golongan darah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gen dan kromosom. Gen dan kromosom, apa sih gen, apa sih kromosom itu? Kromosom adalah jalinan seperti benang halus yang terdapat pada inti sel. Perhatikan kalimatnya ya. Kromosom adalah jalinan seperti benang halus yang terdapat pada inti sel. Setelah itu, setelah kalimat selanjutnya nih, kromosom adalah pembawa sifat keturunan. Di sepanjang kromosom terdapat gen sebagai penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Nah, ini kalimatnya saling berkaitan ya. Jadi kromosom itu sendiri juga dibagi juga menjadi dua, yaitu mengenai kromosom tubuh atau kromosom autosom. Selanjutnya yang kedua yaitu kromosom kelamin atau kromosom gonosom. Nah, kalau kromosom tubuh itu dia mewariskan mengenai fisik. Jadi bentuk tubuhnya seperti itu ya, pokoknya fisiknya. Nah, kalau kromosom kelamin itu seperti itu. Nah, selanjutnya nih, aduh ini gambar apa ini ya di samping ini? Ini adalah bagian dari kromosom. Nih, ada lengan pendek, ada lengan panjang, ada DNA, ada sentromer. Cermati gambarnya ya. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu penjelasan atau tabel perbedaan dari diploid dan haploid. Apa itu diploid dan apa itu haploid? Diploid adalah ada dua set kromosom yang hadir dalam diploid. Kalau haploid adalah jumlah kromosom dalam sel, untuk haploid hanyalah satu. Selanjutnya ada reproduksi, perbedaan reproduksi antara diploid dan haploid. Ada contohnya nih. Nah, contoh kalau dari diploid itu adalah sel otot. Dan kalau contoh dari haploid itu adalah sperma. Diploid itu jumlahnya sedikit. Nah, sedangkan haploid itu jumlahnya, maaf kebalik ya, jadi kalau diploid itu banyak, kalau haploid itu sedikit. Awas jangan sampai keliru seperti saya tadi ya. Nah, selanjutnya ada sifat organisme. Organisme itu ada dua, genotip dan fenotip. Nih, di sini sudah dijelaskan perbedaan sifat-sifat antara genotip dan fenotipnya. Yuk kita cermati sama-sama ya. Genotip itu sifatnya lebih kuat daripada sifat lainnya. Contohnya AA dan BB. Jadi, ininya tuh lebih kuat gitu ya. Yang fenotip yaitu sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Contohnya dari genotip apa nih gitu.
Contohnya adalah sifat campuran AA, BB, AA-nya kecil semua, BB-nya kecil semua gitu. Kalau fenotip itu tuh lebih terlihat ya. Jadi tingginya, setelah itu warna kulitnya, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membahas istilah-istilah penting dari genetika. Yang pertama ada dominan, yang kedua ada resesif, yang ketiga ada intermediate, keempat ada hibrid, kelima homozigot, setelah itu ada heterozigot dan alela. Kita yang paling sering dengar itu adalah homozigot dan heterozigot ya. Jadi kalau homozigot itu homo itu satu. Berarti kalau homozigot itu pasangan gen yang sama atau satu. Setelah itu kalau heterozigot, hetero itu banyak atau bervariasi. Jadi kalau heterozigot adalah pasangan gen yang berbeda. Oke, sekarang kita sampai pada hukum Mandel. Hukum Mandel itu ada hukum Mandel 1 dan hukum Mandel 2. Hukum Mandel 1 yaitu hukum pemisahan gen yang sealel. Dan hukum Mandel 2 yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas. Nah, nih di sini sudah ada ya tuh tertampil penentuan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu pas kita pelajari mengenai jenis kelamin atau persilangan jenis kelamin itu pasti ada X dan Y. Nah, itu adalah kromosom jenis kelamin. Pada manusia, XX itu untuk laki-laki dan XY itu untuk perempuan. Nah, jenis kelamin ini juga ditentukan oleh faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Selanjutnya penentuan golongan darah. Ini udah ada gambarnya, sudah dijelaskan juga mengenai antibodi dan antigen. Bagaimana kalau dia itu bergolongan darah A, antibodinya bagaimana? Golongan darah B, antibodinya bagaimana? Sudah dijelaskan ya pada tabelnya. Oke semuanya, karena tadi kita sudah membahas mengenai sel dan konsep genetika, sekarang kita akan membahas kembali mata kuliah yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu dosen ya. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip fisika dan biomedika dalam keperawatan. Oke, jadi di sini kita pertama-tama akan membahas mengenai pengukuran dan juga satuan. Yaitu pengukuran adalah tindakan menentukan kuantitas dimensi suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan alat ukur yang berkalibrasi dengan baik. Nah, saya yakin nih pasti semuanya di sini udah pada pernah melakukan pengukuran ya. Yang paling sederhana adalah membuat atau mengukur sesuatu menggunakan penggaris. Pasti sudah pernah dong. Setelah itu yang kedua yaitu mengenai satuan. Nah, satuan yang digunakan di sini adalah yang pertama untuk massa itu menggunakan satuan gram. Untuk panjang menggunakan satuan sentimeter, untuk waktu menggunakan satuan menit, dan tekanan menggunakan satuan mmHg dan juga atm. Nah, untuk yang tekanan ini yang paling jarang kita dengar ya. Nah, kalau contoh dari penggunaan satuan tekanan yaitu mmHg itu ketika kita sedang melakukan mengukur tekanan darah. Nanti pasti kakak perawatnya atau petugas kesehatannya bilang tekanan darah kamu 100/90 mmHg. Kalau enggak, tekanan darah kamu 120/80 mmHg. Gitu ya penerapannya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai proses pengukuran. Jadi proses pengukuran itu ada dua, yaitu proses pengukuran pengulangan dan proses pengukuran yang tidak berulang. Dari kata-katanya sudah jelas ya, yaitu diulang dan tidak diulang. Selanjutnya yaitu mengenai proses pengukuran itu harus ada yang diperhatikan. Harus ada yang menjadi perhatian khusus gitu. Mengapa sih? Mengapa harus menjadi perhatian khusus? Karena memang itu tuh perlu untuk diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah ketelitian. Yang kedua kebenaran, dan yang ketiga adalah registrasi. Maksudnya registrasi itu dokumentasi ya. Jadi setiap kita selesai melakukan pengukuran, misalnya nih kita setelah selesai melakukan pengukuran tekanan darah, atau kita habis melakukan pengukuran suhu tubuh. Nah, itu harus ditulis. Mengapa harus ditulis atau didokumentasikan? Agar kita tidak lupa ya. Setelah itu ada juga skema dasar pengukuran. Kita perhatikan grafiknya ya. Dari petunjuk-petunjuknya ada proses pengukuran. Setelah itu kita harus memperhatikan ketelitian dan kebenaran.
Nah, dari situ nanti didukung oleh data-data lain, kita akan mendapatkan atau melalui atau akan sampai kepada fase positif atau fase negatif. Apa itu fase positif dan fase negatif? Langsung kita bahas. Oke, jadi dari hasil pengukuran fisik itu, hasil pengukuran dari laboratorium atau dari pengukuran fisik kita, itu bisa menghasilkan data yang false positif dan juga data yang false negatif. False positif itu adalah ketika seorang penderita dinyatakan dia itu sakit, padahal dia tuh nggak sakit. Nah, kalau untuk false negatif, sebenarnya penderita ini tuh sakit, tapi tidak disebutkan bahwa dia ini tidak sakit gitu. Jadi dia itu sakit tapi dianggap sembuh gitu. Itu yang dimaksud dengan false negatif ya. Nah, gimana caranya kita untuk mengurangi false tersebut? Untuk mengurangi kesalahan data tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan teliti dalam pengembalian ukuran. Atau teliti dalam mengambil. Pas kita ngambil ukuran itu kita harus teliti. Yang kedua yaitu pengulangan pengukuran. Kenapa? Supaya lebih percaya atau lebih akurat, karena diukur lebih dari 1 kali. Setelah itu menggunakan alat yang dapat dipercaya. Ya iya, masa alat yang rusak mau kita pakai, kan nggak mungkin ya. Setelah itu ada juga kalibrasi sepatutnya terhadap alat. Jadi alat-alat yang kita pakai itu setiap beberapa waktu sekali harus dilakukan kalibrasi. Oke, tadi kita udah bahas kalibrasi, ada yang bingung nggak? Kalibrasi itu apa sih gitu ya? Nah, menurut di petisi Permenkes nomor 363 tahun 1998, kegiatan untuk penerapan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur. Nah, kata-katanya agak, pahami dulu nih di ini nih. Pahami maksudnya apa nih ya gitu. Nah, jadi setiap alat kesehatan itu wajib dikalibrasi untuk menjamin kebenaran dari hasil yang akan kita dapatkan ketika menggunakan alat tersebut. Nah, kalibrasi ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Jadi setahun tuh minimal sekali tuh harus dilakukan ya. Nah, kita udah membahas tadi materi yang tadi, sekarang kita lanjut membahas mengenai biomekanika. Di biomekanika ini ada yang disebut dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak atau berubah bentuk. Nah, di sini juga ada hukum Newton. Hukum Newton 1, 2, 3. Sudah dibahas dulu pas SMP dan SMA, kita bahas lagi sekarang ya. Jadi hukum Newton 1 menyebutkan bahwa setiap benda akan tetap diam dan bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang dilakukan padanya. Perhatikan kalimatnya. Sekarang kita lanjut ke hukum Newton yang kedua, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan akan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Aduh, udah bisa mencerna belum? Kalau belum, kita lanjut lagi ya. Gaya Newton yang ketiga yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, ada benda ini memberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama, tetapi berlawanan arah. Jadi gini, tung gitu. Ini memberikan gaya ke sini, ini memberikan gaya ke sini. Pasti berlawanan arah dong, tung gitu. Ya kan? Selanjutnya nih, ada gaya yang bekerja pada tubuh dan juga ada yang bekerja di dalam tubuh. Contoh yang bekerja pada tubuh adalah menabrak suatu objek dan juga yang berada dalam tubuh itu gaya otot. Nah, di sini juga ada nih skemanya. Gaya pada tubuh manusia ada 2. Gaya pada tubuh dalam keadaan sintetis dan gaya tubuh manusia dalam keadaan dinamis. Yang pada dalam keadaan statis itu sudah nih, ada catatannya nih di sini di samping. Tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan seimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk yang gaya dinamis juga ada catatannya nih. Yuk kita baca sama-sama supaya paham. Kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Masih belum paham juga? Kita lanjut setelahnya. Nah nih, ada namanya sistem pengumpil di dalam tubuh kita. Yaitu ada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, dan juga kelas ketiga. Kelas pertama contohnya itu kepala dan leher. Yang kedua, kelas kedua yaitu tumit menjinjit. Yang contoh dari kelas ketiga yaitu otot lengan.
Nah, kita analisis ya, analisis gaya dan kegunaannya. Yang pertama itu ada gaya vertikal. Nih, kayak gini nih, perhatikan gambarnya. Yuk kita pahami kalimatnya bersama-sama ya. Apabila seseorang di atas suatu benda, maka orang tersebut memberi gaya di atas benda tersebut. Sedangkan benda tersebut akan memberi gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan kepada orang itu. Nah, itu merupakan refleksi dari hukum Newton ketiga mengenai aksi dan reaksi. Nah, nih kita cari perbedaannya dengan gaya yang kedua, yaitu horizontal. Gaya horizontal. Nah, kegunaan kliniknya apa nih? Nih, yuk kita pahami bareng-bareng, silakan. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Jadi ini tuh gaya yang satu dengan gaya yang kedua, itu ketika mereka bersama-sama akan menghasilkan gaya total yang sama besarnya dengan gaya pertama dan gaya kedua tersebut ya. Setelah itu ada juga nih penerapannya. Ada traksi leher, traksi tulang, traksi kulit. Yuk perhatikan gambarnya ya. Dipahami agar kita paham. Selanjutnya yaitu ada gaya yang ketiga, yaitu gaya yang membentuk sudut. Nih, sudut kanto. Berbentuk sudut ya digambar. Di sebelah itu yang ada ping-pingnya tuh. Ada gambar sudutnya. Nah, kalau yang ini adalah penerapannya, yaitu pada traksi kepala dan juga pada traksi kaki. Nah, ini ada beberapa contoh dari penerapan analisis tadi ya yang sudah kita lakukan nih. Ini contoh yang pertama, perhatikan ya. Nah, ini dia contoh yang kedua. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Oke, sudah selesai. Bagus sekali teman-teman. Sudah memahami belum? Kalau belum silahkan putar lagi videonya pada video yang pertama ya. Pahami pelan-pelan. Kalau belum paham lagi, diulang lagi videonya sampai paham. Oke teman-teman? Baiklah, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan baik ya. Karena sudah selesai, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.